miliar, 2 miliar, terakhir 7 miliar. Dan tahukah Anda Pak, saya hanya pengen tahu energinya itu uang Pak. Bos, uang ini biar aku yang ngambil, katanya nggak bisa itu bagianmu. Bos, aku pengen sekali. Nah, hari ini saya tidak sendiri teman-teman sekalian, saya tidak sendiri dari Jakarta. Kemarin 8 hari saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Coach Wiwi. Kemana Coach Wiwi? Itu di belakang namanya Coach Wiwi. Coach Wiwi ini orang pertama di Jawa Timur, wanita pertama di Jawa Timur yang meraih kredensial PCC, Professional Certified Coach dari ICF, International Coach Federation gitu ya. Jadi orang pertama, kalau saya nggak tahu orang keberapa ya. Jadi hari ini tentang perkucingan, nanti belajar sama saya dan sama Coach Wiwi. Nah teman-teman di sini kehormatan sekali nanti ya. Karena Coach Wiwi pas jadwalnya kosong sehingga bisa saya tarik ke sini. Nanti kita akan praktek langsung bagaimana sesi coaching, bagaimana mengempower tim, dan bagaimana menyiapkan pertanyaan-pertanyaan yang mengeksplorasi tim. Tidak ada judgement, tidak ada menyalahkan, tidak ada intervensi, dan di sana semuanya mengalir dengan asik. Itu pembelajaran kita hari ini. Tapi teman-teman sekalian, di sesi yang pertama ini, leadership itu baru bisa terasa esensialnya ketika kita paham bagaimana sih kita punya value diri, bagaimana sih kita punya nilai-nilai diri. Maka teman-teman hari ini siapa yang siap belajar angkat tangan dong. Nah, teman-teman tahun 94 ada seorang pemuda dari desa, 94. Dia merantau ke kota Surabaya. Karena orang desa, ekonomi mewah, mepet sawah, dia nekat berangkat ke kota Surabaya. Sampai di Surabaya dia bingung mau tinggal di mana. Nah, di tengah kebingungan itu yang dia lakukan adalah dia langsung pergi ke masjid. Dia setiap hari tidur di mes alias masjid. Suatu ketika pagi tiba, dia setelah sholat duha, perutnya mulai keroncongan, ditanya oleh seorang takmir, Mas, masih di sini? Iya Pak. Emang Mas tinggal di mana? Gak tahu Pak. Oh, gak punya tempat tinggal? Gak punya Pak. Akhirnya Pak takmir yang baik ini ngasih nasi bungkus kepada Mas, ini untuk sarapan. Makasih Pak. Sehari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, 5 hari dia di Surabaya, akhirnya ketemulah sama temennya dan diajak ke daerah Beringin Bendo. Tahu Beringin Bendo? Taman, sebelum Krian, tahu? Nah, di sana di belakangnya PT Kapal Api, kopi. Nah, ketika di sana teman-teman sekalian, si pemuda ini waktu itu yang nekat ini tinggal di sana, 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu belum dapat pekerjaan. Yang terjadi adalah dia pakai ilmu friend, bayari dulu friend, saya ngutang dulu friend. Nah begitu terus setiap hari. Sampai suatu ketika dia tuh merenung, beli Jawa Pos, ada lowongan-lowongan di list, pemuda ini membuat surat lamaran sebanyak mungkin, setiap hari dia jalan kaki 3 km, PP. Kemudian rute terjauh yang pernah dia ambil adalah dari Taman, kemudian jalan kaki ke Krian, sampai balik ke Joyoboyo. Jalan kaki. Dan membawa puluhan lamaran pekerjaan. Apakah ada yang diterima? Ada, 1 diterima. Diterima di pabrik sepatu. 1 hari baru kerja, dia dipecat langsung sama atasannya. Karena apa? Ketika pertama kali masuk kerja, dia merasa, oh kalau begini caranya bekerja, ini enggak efisien banget, pabrik sepatu, loh ini kok banyak sekali yang terbuang. Dia lapor ke pimpinannya, Pak ini banyak terbuang, sayang dong Pak. Kata pimpinannya apa? Kamu orang baru, gak usah ikut macam-macam. Ternyata sama pimpinannya, yang barang-barang jelek mau dijual lagi. Karena dia ngomong begitu, dia langsung dipecat. Kamu besok gak usah kerja. Baru 1 hari kerja, dia dipecat. Kemudian dia setiap hari ngelamar lagi, diterima di sebuah perusahaan yang karyawannya waktu itu 750-an orang. Ijazahnya hanya SMA. Pertanyaan saya,
Kalau perusahaan multinasional, kemudian pegawainya 750 orang, ngelamar ijazah SMA, kira-kira diterima sebagai apa? Cleaning service, operator, apalagi? Helper, apalagi? Helper itu? Apalagi? Security, yes. Manager, tekan dirumusnya, Pak D. Nah, teman-teman sekalian, si pemuda ini ngelamar pekerjaan di perusahaan multinasional dengan pegawai 750 orang. Yang perusahaan itu konon waktu itu terkenal, kalau ngasih gaji selalu di atasnya UMR. UMR waktu itu masih 300.000, kalau nggak salah, dia sudah menerima 400.000. Perusahaan ini terkenal banget. Nah, dan dia diterima sebagai security. Diterima sebagai security, teman-teman, yang dilakukan, oh saya diterima security sekarang. Ketika diterima di security, yang dia lakukan adalah terus belajar, dan terus belajar. Sehingga ketika sudah 10 tahun berlalu, kira-kira pemuda ini diterima sebagai, pemuda ini di posisi apa? Posisi apa kira-kira? Masuk jadi security, apakah tetap Siti Komah di security? Apa kira-kira? Komandan security? Masuk akal. Masuk akal kan? Dari security, dari komandan security masuk akal. Yang lain? Stop, masuk akal karena ada move. Namanya orang bertumbuh itu kalau pertama titik ini harus pergi ke titik ini, kemudian pergi ke titik ini. Bertumbuh itulah pakai teknologi atau pakai ilmu yang namanya ilmu coaching. Gitu ya. Nah, teman-teman sekalian, setelah 10 tahun si pemuda ini pertama masuk jadi security. Kemudian, dan siapakah dia? Inilah orangnya. Dendeng. Yeay. Saya terakhir menjabat HR manager. Ini adalah jabatan, setelah jabatan ini dijabat oleh orang-orang dari golongannya mereka sendiri. Tidak ada dari golongan orang kita yang menjabat setelah jabatan ini. Maka ketika saya di posisi itu, saya merasa, rasanya saya sudah cukup di sini. Artinya saya memutuskan untuk resign, saya memutuskan untuk belajar lagi, dan akhirnya alhamdulillah saya fokus mendirikan perusahaan sendiri, mendirikan perusahaan lagi, fokus berbisnis juga, saya punya ngelola bisnis juga teman-teman, sama seperti teman-teman sekalian. Di posisi HR manager dengan fasilitas yang oke, dengan yang namanya gaji juga lumayan oke, saya memutuskan untuk yes, ini saatnya saya resign. Dan saya sudah berikrar, yes, saya mesti mengajak lebih banyak orang untuk menemukan dirinya sendiri dan lebih banyak mengajak orang untuk bagaimana achieve goal-nya. Mumpung kita masih hidup atau mumpung teman-teman masih muda, ada harapan besar, ada hal besar yang mesti diraih. Jangan sampai seperti saya yang di usia 30-40 baru merasakan, rasanya kayak terlambat ini. Saya membayangkan kalau teman-teman yang masih muda-muda, apalagi yang masih bujangan. Ada yang masih bujangan? Bujangan, Cung, ayo bujangan. Bujangan. Belum menikah pengumuman, ayo, serius masih bujangan. Teman-teman, kalau teman-teman masih bujangan, saran saya belajarlah ke Pak Ridwan Kamil. Apa kata Ridwan Kamil untuk orang-orang yang bujangan? Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Mantan lu sudah ke penghulu, kenapa kamu masih sendirian? Untuk yang bujangan ya. Bahkan bujangan itu kan ada lagunya. Tahu lagunya bujangan? Hah? Sabtu malam ku sendiri, Minggu malam tetap sendiri, Senin malam sendiri lagi, sampai Jumat. Bujangan ya. Nah teman-teman, mumpung masih bujangan, ayo bangun tuh map Anda, bangun tuh roadmap Anda, supaya apa? Nanti aku mau nikah di usia sekian, paling tidak sudah 50%, 60%, 70% ini sudah keambil. Mau tahu caranya? Sabar ya, sabar. Nah.
hati-hati dengan pikiran kita. Wah, karena Anda semuanya ini orang yang sangat hebat, orang yang sangat luar biasa. Allah sudah memberikan semuanya pada kita semuanya. Hanya kita belum maksimal menggunakan potensi.